Shalom para sahabat Narwastu, kembali bertemu dengan podcast majalah Narwastu yang ke-52. Kali ini kami kedatangan seorang tamu, seorang tokoh nasionalis, religius, humanis, dan juga sahabat kami yang sering juga tiap edisi menulis di majalah kita tentang sosial politik dan kemasyarakatan. Beliau adalah Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati SH. Beliau lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai seorang pengusaha, juga Ketua Umum DPN Fox Point Indonesia. Ini Fox Point Indonesia sebuah organisasi bernapas Katolik yang bisa memberikan edukasi dan merangkul semua politisi-politisi dari berbagai lintas partai. Ini luar biasa dan kami anggap ini sahabat bagi semua orang. Juga beliau ini aktif dalam menulis buku. Demikian juga pernah menjadi ketua di Forum Masyarakat Katolik Indonesia FMKI Keuskupan Agung Jakarta. Banyak hal yang bisa kita perbincangkan dengan beliau sebagai seorang anak bangsa, tokoh nasionalis yang tahu banyak tentang situasi bangsa kita saat ini. Baik, kita bicara dengan beliau. Shalom Pak Yohanes Handoyo. Shalom. Bapak sangat sibuk Pak ya. Oh ya. Baru 2 hari yang lalu Bapak mengadakan acara diskusi Fox Point Indonesia dengan tema Song-Song Pesta Demokrasi 2024 dengan riang gembira. Ini menarik ini Pak, apalagi diadakan di sebuah tempat yang strategis ya, Gedung Dewan Pers ya, atau Jakarta Media Center. Bapak bisa ceritakan Pak, gimana acara itu kemarin bisa diadakan? Jadi kami dari Fox Point Indonesia bekerja sama dengan Mapilu PBI Pusat. Kita ingin mencoba mengantarkan, memberikan teladan bahwa pesta demokrasi itu tidak harus terjadi polarisasi, terjadi hoax di mana-mana, terjadi perseteruan, kebencian, sampai kadang-kadang suami tidak menegur istri, kakak dan adik berbeda pilihan menjadi musuh. Ini harus kita hindari. Maka kita mencoba untuk berbicara secara fakta di lapangan bahwa kita bisa kok punya beberapa alternatif pemimpin bangsa masa depan. Kita bisa kok punya orang-orang yang kita katakan die hard karena pilihan politiknya, tetapi tetap satu. Fox Point Indonesia kebetulan adalah organisasi kader Katolik yang mendorong setiap pengurus dan anggotanya untuk maju, untuk melakukan pilihan-pilihan politik, kerja-kerja politik. Dan kita bebaskan. Sehingga di Fox Point Indonesia ada 3 relawan, yaitu relawan yang menjadi diehardnya Pak Anies, namanya Laskar Aman, Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan. Kemudian ada yang diehardnya Pak Ganjar, itu mendirikan Mitra Ganjar. Dan yang diehardnya Pak Prabowo mendirikan Laskar Prabowo 08. Mereka betul-betul diehard. Mereka betul-betul sangat menginginkan tokoh-tokoh idolanya menjadi presiden. Terjadi adu gagasan, adu ide, adu pandangan dan sebagainya, tetapi mereka tetap satu di dalam Fox Point Indonesia sebagai rumah bersama kita. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, sebuah contoh bahwa bisa kok yang saya katakan
kita bertanding, ya, tapi tidak bermusuhan, ya, untuk benar-benar menunjukkan kalaupun nanti setelah 14 Februari kita punya tokoh yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia, maka semua pihak, semua relawan hendaknya menjadi satu kembali. Ini yang menjadi contoh bagi kita. Dan Fox Point Indonesia dalam hal ini tidak berpolitik praktis, karena kita ibaratnya sekolah ya, sebuah sekolah kader yang kemudian melihat kader-kadernya berjuang ke politik praktis, dan kita setelah itu kita tetap menjadi sekolah, menjadi rumah bersama. Ya. Pak Handoyo, tadi Bapak menyampaikan bahwa Fox Point itu jadi sekolah kader ya. Iya. Dan selama ini memang kami perhatikan juga Fox Point Indonesia sangat aktif memberikan edukasi politik khususnya kepada warga gereja, terutama di kalangan Katolik. Kami juga sudah mencermati Pak Handoyo melalui Fox Point Indonesia pernah mengundang Presiden PKS, Ketua Umum PAN, kemudian politisi-politisi dari luar partai-partai yang nasionalis, dan bisa Bapak rangkul. Sehingga ada yang menyebut Fox Point Indonesia ini sahabat semua orang. Sebenarnya bagaimana Bapak menjalin komunikasi dengan mereka itu sehingga sampai ke acara Fox Point pun sampai datang? Iya. Jadi kami itu berpandangan bahwa kita sebangsa dan setanah air, sesama anak bangsa, itu harusnya bisa bersatu. Mungkin bisa berbeda pandangan, mungkin bisa berbeda, ide, berbeda gagasan dan sebagainya. Tetapi saya yakin bahwa Fox Point bisa menempatkan sebagai jembatan bagi semua orang, jembatan bagi semua pihak. Saya hanya berpikir begini, kita dalam pergaulan saja, kalau kita ingin menegur orang, itu sebaiknya kita sudah menjadi kawan atau kita tiba-tiba menegur orang asing. Prakteknya, menegur kawan jauh lebih mudah. Orang tidak sungkan, orang tidak ini, kemudian kita tegur, ada sesuatu loh ini, kalau kita memberi masukan dan sebagainya, itu orang lebih mengerti. Tapi kalau kita tidak kenal, tiba-tiba kita menegur, maka orang mengatakan, siapa lu? Kan begitu. Ini kunci bahwa komunikasi itu harus berjalan. Dan kami membuka diri dengan siapapun juga. Gitu ya. Semua partai, baik itu religius, nasional, sekarang berlomba menjadi nasional religius kan semuanya. Itu harus kita rangkul, karena kita satu bangsa. Ya, baik dia di oposisi pemerintah, itu urusan pemerintah. Tetapi kita sebagai ormas, ya, kebangsaan, kita wajib berwawasan bahwa semua itu adalah teman kita. Sehingga kalaupun ada acara-acara, kami juga mengundang semua. Dan puji Tuhan, mereka paling tidak mengirimkan perwakilannya. Begitu Pak ya? Ya. Ya Pak Handoyo, Bapak juga cukup baik menjalin komunikasi dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Apa harapan Bapak kepada mereka? Karena kita tahu Pilpres 2024 ini semakin dekat ya. Walaupun saat ini mereka masih bakal calon presiden karena belum didaftarkan ke KPU. Ya, saya kebetulan sekali beruntung mengenal ketiga tokoh bangsa ini secara pribadi. Artinya tidak, kadang-kadang kan orang mengatakan katanya dan sebagainya. Ketiga tokoh ini adalah orang yang tepat nantinya kalau ada di antara ketiga tokoh ini memimpin kita.
karena mereka punya wawasan kebangsaan yang baik. Saya agak sedih kalau terjadi pertempuran dalam tanda petik antara para buzzer. Ya. Saya selalu mengatakan, ingat, kita sebagai masyarakat, warga masyarakat, jangan terjebak. Ya, hoax ada di mana-mana, fitnah juga ada di mana-mana. Ya. Ketiga tokoh bangsa ini adalah tokoh-tokoh pilihan kita semua. Ya, artinya Pak Ganjar dengan pengalamannya, bijaknya, ya, itu kita sudah kenal. Orangnya sangat positif, ya. Orangnya sangat, kalau orang Jawa mengatakan nyemana, ya, nyemana itu artinya sangat supel dalam bergaul. Pak Prabowo, saya kenal betul Pak Prabowo adalah sebagai patriot kita, patriot sejati. Dia mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya untuk negara ini, demi negara ini. Saya kenal beliau dan saya kagum terhadap beliau. Pak Anies banyak sekali fitnah, ya, tetapi mohon maaf, saya kenal secara pribadi juga, dan beliau bukan yang seperti diceritakan secara negatif. Saya sangat prihatin bahwa ini terjadi di kita sebagai sesama anak bangsa. Ya, Pak Anies dengan semua bergaul, dengan semua agama juga benar-benar dia perhatikan selama menjadi gubernur. Itu saya juga tahu, saya mengikuti. Ya, jadi begitu ketiga calon ini akan menjadi baca pres, bagi saya ini saya rasa pilihan rakyat yang tepat. Jadi saya ingat apa kata Romo Frans Magnis, kalau semua orang baik, maka perlu yang kita pilih yang baiknya lebih banyak. Oh, gitu Pak ya. Iya. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman di Fox Point Indonesia, ayo, ya, kita bersatu, kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita bangga siapapun yang akan menjadi pemimpin di 2024-2029 adalah anak bangsa yang baik. Begitu Pak ya. Ya. Kemudian kami dengar juga bahwa ada kader dari Fox Point Indonesia yang menjadi anggota legislatif di PKS Pak, yang notabene itu partai Muslim. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, bagaimana ceritanya itu? Orang Katolik bisa menjadi anggota dewan dari PKS. Ya, itu akibat kita bersilaturahmi dengan pihak PKS. Terus terang, kami sebenarnya tidak tahu. Kami diberitahu, diberi data, diberi WA, kemudian saya langsung menelepon mereka, ada 4 orang. 4 orang Pak ya? Ya, ada di daerah NTT. Ya. Jadi inilah saya mengatakan bahwa dengan kita menjalin silaturahmi dan menjadi sahabat semua orang, maka terbukalah jalan-jalan ini. Begitu teman-teman Katolik kita yang ada di PKS, kita sapa, mereka juga sangat bergembira. Dan salah satu pada ulang tahun kami yang ke-7, itu kami panggil ke Jakarta. Kami ingin beliau memberikan sebuah kesaksian testimoni bagaimana beliau ada di PKS, tetapi nilai-nilai Kristiani tetap ada bersama beliau, dan beliau bukan kristenisasi ya, tapi beliau juga tularkan. Gitu ya. Itu yang menjadi kebanggaan bagi kami. Dan mohon maaf, Bapak Presiden PKS itu sendiri juga pernah mengatakan langsung kepada saya bahwa beliau mengatakan, Pak Handoyo, kalau Fox Point ada kadernya di daerah di mana mayoritas adalah teman-teman Pak Handoyo, mohon saya diberitahu, kami akan ikut mendukung.
Saya sangat terharu. Ini testimoni dan ini saya tidak main-main untuk bicara begini. Saya bukan orang mau politik, mau ini, tidak ada ini. Keuntungan bagi kita adalah kalau kita menjadi sahabat semua orang, maka jalan-jalan kebaikan akan terbuka bagi kita semua. Gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau begitu apa harapan Bapak kepada para pemimpin gereja terkait dengan situasi saat ini? Apalagi kan saat ini begitu mudah dibilang, wah ini pro ke capres A, capres B, capres C gitu. Saya dalam pidato kemarin saya sudah minta lembaga-lembaga termasuk lembaga keagamaan yang memang mempunyai umat, mempunyai masyarakat yang ini, marilah kita berwawasan kebangsaan yang luas. Ya. Di kami, lembaga keagamaan kami juga netral. Artinya tidak berpihak pada salah satu capres atau baca pres ya, bukan capres, baca pres. Dan itu sudah dilakukan beberapa pemilu yang lalu pun melakukan hal yang sama. Cuma memang yang kita harus ingat adalah lembaga-lembaga itu kan terdiri dari manusia-manusia. Manusia-manusia ini juga punya pilihan-pilihan politik. Maka ada juga yang di sebuah lembaga, di sebuah lembaga keagamaan maksud saya, itu menghadirkan orang-orang yang sudah punya pilihan politik. Nah ini yang saya minta, kita harus hati-hati ke depan. Gitu ya. Kalau kita mau bicara, mau memberi edukasi, memberikan wawasan kebangsaan yang luas, hendaklah pilih orang yang tidak menggantungkan diri pada salah satu pihak ataupun mendapatkan bayaran, mendapatkan sebagai apa di salah satu pihak, karena pasti orang tersebut tidak bisa netral, Gitu, pasti gitu. Dan ini yang saya dari Fox Point Indonesia selalu mengharapkan netralitas itu harus kita jaga untuk bertindak secara adil. Mengapa begitu, Pak? Bayangkan saja, kalau di sebuah gereja yang terdiri dari katakanlah punya 1.000 umat, ada 200 ke baca pres A, ada 500 baca pres B, ada sisanya baca pres C misalnya. Kemudian pimpinan-pimpinannya mengarahkan kepada salah satu baca pres, itu adil. Menurut saya itu tidak adil. Kita harus mendorong kehendak bebas ya, umat untuk memilih yang terbaik. Menurut saya itu. Gitu ya. Yang terakhir Pak Handoyo. Bapak kan termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu 2013. Selain Bapak melayani di tengah kesibukan sebagai seorang pengusaha di Fox Point Indonesia, juga masih aktif menerbitkan buku, bahkan menulis setiap edisi di majalah Narwastu. Boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih majalah Narwastu? Ya. Majalah Narwastu saya lihat majalah yang masih objektif. Saya punya pandangan bahwa kita dalam berpolitik ya, itu tidak bisa kita menegasikan pihak-pihak lain. Maka saya menulis, dan kalau dicermati tulisan yang saya sudah buat buku, ada 2 buku, tidak ada keberpihakan di situ. Saya menulis, saya mengkritik, dan kritik saya pun secara halus. Kalau orang tidak jeli, tidak akan tahu. Ya. Saya juga bahasa yang semua orang bisa mengerti. Untuk apa? Untuk edukasi. Masyarakat kita tidak lagi harus dibentur-benturkan.
Kemarin Pak Prabowo dalam sambutan di Permamuki yang saya juga hadir sudah berpesan bahwa kita bangsa yang besar, maka banyak orang ingin mendivide et imperakan, memecah belah kita. Ini menjadi keyakinan bagi saya bahwa apa tindakan, sikap, dan mungkin hasil-hasil tulisan saya adalah benar, bahwa kita harus bersatu sebagai sesama anak bangsa. Inilah Indonesia, Indonesia yang satu, Indonesia yang sejuk bagi seluruh warga masyarakatnya. Itu saya rasa. Iya. Terima kasih Pak Handoyo atas perbincangan kita di podcast Narwastu kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang cukup menarik dengan tokoh inspiratif Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Perlu Bapak Ibu ketahui, setiap edisi di majalah Narwastu yang kita cintai ini, beliau selalu menulis. Karena itu ikuti terus majalah Narwastu dalam bentuk cetakan, juga media online, juga podcast. Akhirnya kami undur diri, kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan para sahabat sekalian, tetap jaga kesehatan, kiranya kita selalu bersukacita dan dilindungi Tuhan bersama keluarga. Shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.